Anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu doa pembukaan. Dengan hormat kami serahkan kepada Bapak Gembala. Anugerahnya dicurahkan, Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup kita. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Terima kasih Tuhan untuk perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami, bahkan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa beribadah melayani Tuhan pada sore malam ini. Sungguh ini adalah pernyataan kasih-Mu yang besar, yang agung atas kehidupan kami Tuhan. Sebab hanya lewat ibadah pelayanan semacam ini kami mampu menembusi lautan dunia Tuhan yang penuh dengan badai gelombang, tetap bersama Tuhan, tetap menang bersama-Mu sampai mencapai pelabuhan damai sejahtera Yerusalem baru, kerajaan surga kekal selamanya bersama-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami serahkan ibadah pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan, biar semuanya berkenan kepada-Mu Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang jalan di WR4 Surabaya, Suprapto, ABC Medan, semua dimanapun berada, diurapi di dalam negeri semua diurapi oleh Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh kami mengalami mujizat malam ini secara double, secara jasmani, secara rohani. Mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara-saudara kaum muda masih dalam perjalanan, serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu Tuhan. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan, roda 2, roda 4 yang diparkir dimanapun berada Tuhan. Saluran internet, listrik, AC semua dilindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, syukur kepada-Mu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Mari kita awali pujian kita dari nyanyian rohani nomor 370. Nyanyian rohani nomor 370. Kasih-Nya mengubah dunia. Kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umat-Nya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah,
Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kasih Allah, kasih Allah sekarang tercurah, bukti anugerah terindah. Sekarang umat-Nya dipulihkan, jadilah kita anak-anak terang. Semua bangsa akan melihat kuasa kasih Allah tercurah. Bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Kur, mari kita berdiri. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kur, Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Kur, sekali lagi. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya. Kasih-Nya memulihkan, kasih-Nya mengubah dunia. Silakan duduk kembali. Kita sambung pujian kita. Dari nyanyian suplemen nomor 23, Allah bangkit. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita nyanyikan pujian ini kembali dengan bahasa Inggrisnya. Summon up your mightiness for us, God. Summon up your mightiness for us, oh God. Reveal to us all of your authority. Scatter your enemies, deliver all your people. Our God is awesome in His holy place. Summon up your mightiness. Summon up your mightiness for us, oh God. Reveal to us all of your authority. Scatter your enemies, deliver all your people. Our God is awesome in His holy place. God is risen, God is risen. Come and praise Him. God is risen. Come and worship. The enemy's overthrown. His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. Summon up your mightiness. Summon up your mightiness for us, oh God. Reveal to us all of your authority.
Scatter your enemies, deliver all your people. Our God is awesome in His holy place. Mari kita bangkit berdiri. God is risen, come and praise Him. God is risen, come and worship. The enemy's overthrown, His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. God is risen, God is risen, come and praise Him. God is risen, come and worship. The enemy's overthrown, His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat duduknya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat duduknya. Silakan duduk kembali. Saat Allah bangkit, maka tidak ada yang bisa untuk melawannya. Jadi jika kita ada di pihak Allah, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Jawabannya tidak ada. Mari kita sambung pujian kita dari nyanyian suplemen nomor 11. Nyanyian suplemen nomor 11, Jangan Lelah. Dan ruang kesaksian saya buka bagi saudara-saudari yang sudah mengalami kuasa dari kasih Tuhan, kuasa kebangkitan dari Allah yang sudah menolong saudara-saudari. Sambil menunggu, kita pujikan nyanyi suplemen nomor 11, Jangan Lelah. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah,
Dengan kita bangkit berdiri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Silakan duduk kembali. Ada yang ingin bersaksi? Kesempatan masih saya buka. Sambil menunggu kita sambung pujian kita dari nyanyian yang berjudul Tangan Kuat yang Memegangku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat, tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Dari awal kembali. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat, kita angkat tangan. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Di dalam setiap ibadah, firman selalu dinyatakan dalam hidup kita, dibukakan bagi kita semua, dan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Kasih Allah memenuhi kehidupan kita, menjadi tangan kanan Tuhan yang kuat, yang selalu memegang kehidupan kita, menjaga kehidupan kita,
memberi kemenangan, menghapus segala kemustahilan dalam kehidupan kita. Mari kita sambung pujian kita dari nyanyian yang berjudul Pelangi Sehabis Hujan. Pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Ayat 2. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Ayat 2. In langit pun tak terlihat. Vokal grup dipersilakan untuk menaikkan pujiannya bagi Tuhan. Namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Ada yang di hadapanku, berlari pada tujuan, panggilan surgawi bagi kita. Tinggalkanlah semua beban, arahkanlah pandangan pada Tuhan. Lupakan segala yang telah di belakang, arahkan dirimu pada yang di hadapanmu. Berlari
panggilan surgawi bagi kita. Tanggalkanlah semua beban, arahkanlah pandangan pada Tuhan. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi bagi kita. Tanggalkanlah semua beban, arahkanlah pandangan pada Tuhan. Berlari pada tujuan. Puji Tuhan, segala hal boleh terjadi dalam hidup kita, tapi tetap ingatkan dalam hati kita bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Oleh sebab itu, marilah kita tinggalkan segala beban dalam kehidupan kita, segala beban yang ada di dalam hati kita, apapun itu, marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada ladang Tuhan, kepada wajah Tuhan. Maka kita senantiasa akan setia berkobar-kobar untuk beribadah melayani Tuhan. Namun tak dipungkiri, banyak kita kalah di dalam kita menghadapi pergumulan. Karena kita ini hanya manusia daging. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan senantiasa mencurahkan firman, Roh Kudus dan kasih-Nya untuk membaharui kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi sama sempurna, sama mulia dengan Tuhan, untuk bersama dengan Tuhan selamanya. Mari kita naikkan pujian untuk menyambut firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dari awal kembali, mari kita semua bangkit berdiri. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari. Pelayanan yang selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kau selalu memberi rancangan terbaik
oleh karena kasih. Kur, Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, agar emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Agar ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh hatiku, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Haleluya. Demikian Tuhan, Engkau tahu kerinduan hati kami, manusia darah daging yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, pikiran-pikiran dosa, perkataan-perkataan dosa. Kami rindu Tuhan untuk diubahkan oleh Tuhan saat malam hari ini. Kami rindu diubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Engkau Tuhan. Bahkan satu waktu menjadi sempurna seperti Engkau. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman yang mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami Tuhan. Manusia darah daging menjadi manusia baru seperti Engkau Tuhan. Bahkan sempurna seperti Engkau Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua kaum muda remaja, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, DVD dimanapun berada, di Jalan WR Supratman 4 Surabaya,
Jalan Suprapto, doa ABC Medan di dalam negeri, luar negeri semua Engkau urapi Tuhan. Untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kudus adalah jamakan tangan Tuhan, menjamah kami semua, menyentuh kami semua untuk Tuhan mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu, menyerahkan hidup kami, nikah, rumah tangga kami, masa depan kami, pelayanan kami, studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami Tuhan. Bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sungguh kami bahagia dalam pelukan tangan-Mu. Kami mengalami jaminan kepastian dari Tuhan untuk hidup sekarang, masa depan yang indah, sampai hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak menipu kami. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama Tuhan satukan kami dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas 9 masih dalam cerita ayat 28 sampai ayat yang ke-36. 28 sampai 36, Yesus dimuliakan di atas gunung. Ini tentang kemuliaan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Baik, kita baca lagi ayat 28 29 masih. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Doa penyembahan. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Nah, ini Yesus naik gunung untuk berdoa, ya. Jadi naik gunung itu suatu yang berat bagi daging, sakit bagi daging naik gunung. Nah, jadi doa naik gunung untuk berdoa suatu yang sakit bagi daging, berat, tetapi mengalami pembaharuan. Berubah wajahnya, pakaiannya berubah. Jadi doa penyembahan adalah proses perobekan daging, penyalipan daging. Seperti naik gunung, tidak enak bagi daging. Ya, jadi doa penyembahan adalah proses perobekan daging, penyalipan daging dengan segala keinginan. Di dalam daging itu ada keinginan, hawa nafsu, ya, keinginan daging, hawa nafsu daging, tabiat daging, ya, keinginan daging, hawa nafsu daging, emosi daging, tabiat daging, itu perobekan daging, penyalipan daging dengan segala keinginan daging, hawa nafsu daging, kemudian emosi daging, juga tabiat daging, sehingga kita mengalami pembaharuan, keubahan hidup. Dari manusia darah daging menjadi manusia baru seperti Yesus. Dari manusia darah daging menjadi manusia baru seperti Yesus. Manusia rohani seperti Yesus. Memiliki hidup baru seperti Yesus. Nah, itulah doa penyembahan. Ya, mengalami pembaharuan dari manusia darah daging menjadi manusia baru seperti Yesus. Manusia rohani seperti Yesus. Memiliki hidup baru seperti Yesus. Nah, itu proses perobekan daging lewat doa penyembahan. Lewat doa penyembahan. Ya, sebenarnya pembaharuan ini mulai dari baptisan air.
Pembaharuan itu mulai dari baptisan air. Pembaharuan mulai dari baptisan air. Ya, di dalam surat Roma pasal 6 ayat yang ke-4, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam hidup yang baru. Ya, jadi baptisan air juga sama. Baptisan air ini saja, ini proses untuk mematikan daging. Ya, proses untuk mematikan dosa-dosa, baptisan air. Ya, proses untuk mematikan dosa-dosa, kemudian dikuburkan bersama Yesus dalam air. Nah, ini orang mati harus dikubur. Proses untuk mematikan dosa-dosa, ya. Kemudian dikuburkan, sesudah itu dikuburkan dalam air bersama Yesus, sehingga bangkit dari dalam air, keluar dari dalam air bersama Yesus untuk mendapatkan hidup baru, mengalami pembaruan juga. Mengalami pembaruan dari manusia daging, manusia berdosa menjadi manusia baru seperti Yesus. Ya, itu baptisan air. Jadi proses untuk mematikan dosa-dosa, ya, mematikan dosa-dosa, kemudian dikuburkan bersama dengan Yesus. Orang mati harus dikuburkan, kemudian dikuburkan bersama Yesus dalam air, sehingga bangkit bersama Yesus dari dalam air, keluar dari dalam air bersama Yesus untuk mengalami pembaharuan, untuk mengalami pembaruan, ya, sama dengan memiliki hidup baru seperti Yesus. Untuk mengalami pembaruan sama dengan memiliki hidup baru seperti Yesus. Nah, ini semoga kita mengerti. Jadi dari sini pembaruan dari baptisan air dulu, baptisan air. Jadi turun di bawah permukaan laut, naik, nah, titik nol, baptisan air, kemudian naik gunung. Nah, jadi itu proses pembaruan dalam kehidupan kita. Proses pembaruan mulai dari baptisan air, titik nol, permukaan air, keluar dari air, permukaan air. Kemudian kita lanjut mendaki gunung, doa penyembahan. Ya, jadi proses pembaruan dalam kehidupan kita mulai dari baptisan air, titik nol di atas permukaan laut. Ya, kemudian naik gunung penyembahan sampai kita sempurna seperti Tuhan, sampai kita sempurna sama mulia seperti Yesus yang ditampilkan di atas gunung. Ya, tadi di Lukas 9 Yesus begitu pakaiannya berkilo-kilo, wajahnya kalau di ayat lain bersinar bagaikan matahari, itu kemuliaan. Yesus dalam kemuliaan sebagai raja mempelai. Nah, nanti kita ke sana. Jadi doa penyembahan kita dibarui, tapi mulainya dalam baptisan air. Baptisan air dibarui. Jadi proses pembaruan dalam hidup kita mulai dari baptisan air. Nanti pada bulan 2 yang akan datang akan ada baptisan. Yang belum baptisan bersiap-siap. Yang sudah dengarkan firman juga untuk bersiap-siap juga. Ya, apa yang harus kita ketahui tentang baptisan ini juga. Ya, dulu kita baptisan bagaimana, dicocokkan semua dengan firman. Nah, ini jadi proses pembaruan mulai dari baptisan air, ya, titik nol permukaan air laut, ya, keluar dari air, titik nol, kemudian kita mendaki gunung penyembahan, mendaki gunung sampai kita sempurna sama mulia seperti Yesus yang ditampilkan di atas puncak gunung, di atas puncak gunung. Semoga kita bisa mengerti apa yang dibaharui. Apa yang dibaharui dalam baptisan air dan doa penyembahan. Apa yang dibaharui dalam baptisan air dan doa penyembahan. Ya, di dalam Lukas 9 tadi wajahnya berubah. Lukas 9 ayat 29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilo-kilo. Rupa wajahnya berubah dan pakaiannya putih berkilo-kilo. Nah, ini apa yang diubahkan, apa yang dibarui lewat baptisan air dan doa penyembahan saja. Wajah
itu hati, pakaian itu perbuatan. Saja, pakaian itu perbuatan, aktivitas. Kemudian dibandingkan dengan Matius 17, ini cerita yang sama. Saja, Matius 17 ayat 1 dan 2. Matius pasal yang ke-17 ayat 1 dan 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, ada tambahan di sini, yaitu wajah bercahaya seperti matahari. Ya, pakaian juga seperti matahari. Terang itu matahari. Nah, jadi tadi ditambah dengan Matius 17 apa yang diubahkan dalam baptisan air dan doa penyembahan, yaitu hati, wajah sama dengan hati, pakaian sama dengan perbuatan. Kemudian matahari sama dengan kasih Allah. Jadi apa yang diubahkan, kita mengalami keubahan hidup, yaitu hati dan perbuatan kita menyinarkan kasih Allah. Itu matahari, ya, kasih Allah. Jadi ini saja, jadi keubahan hidup, kita mengalami pembaruan keubahan hidup ya dalam baptisan dan doa penyembahan, yaitu hati dan perbuatan kita menyinarkan kasih Allah. Hati dan perbuatan kita menyinarkan kasih Allah. Ada matahari, sinar matahari. Saja, kasih, hati dan perbuatan kita menyinarkan kasih Allah. Menyinarkan kasih Allah. Prakteknya, ya, prakteknya nomor 1 yaitu hati yang mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Hati yang mengasihi Tuhan, saja, hati dan perbuatan kita menyinarkan kasih Allah. Tadi itu hati dan perbuatan baru. Artinya dulu ya, artinya saja. Ya, artinya 1, hati yang mengasihi Tuhan lebih dari semua, lebih dari segala sesuatu. Artinya itu. Jadi hati, wajah, pakaian menyinarkan matahari. Hati, perbuatan menyinarkan kasih Allah. Artinya 1, hati yang mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Prakteknya, perbuatannya, ini baru prakteknya, perbuatannya. Lalu apa itu hati yang mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu? Ya, prakteknya, perbuatannya. Kalau hati sudah mengasihi Tuhan, prakteknya bagaimana? Perbuatannya, mengutamakan ibadah dan pelayanan lebih dari segala sesuatu. Nah, ini mengutamakan ibadah pelayanan kepada Tuhan lebih dari segala sesuatu. Bukan berarti tidak boleh kuliah, tidak boleh kerja, harus keras. Tapi mengutamakan ibadah pelayanan kepada Tuhan lebih dari segala sesuatu. Sampai puncaknya kita bisa menyembah Tuhan. Sampai puncaknya bisa menyembah Tuhan. Nah, ini hati yang menyinarkan matahari, kasih Allah. Perbuatan menyinarkan kasih Allah. Ya, yaitu yang pertama mengasihi Tuhan, artinya yang pertama mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Prakteknya, perbuatannya yaitu mengutamakan ibadah pelayanan. Mengutamakan ibadah pelayanan kepada Tuhan lebih dari segala sesuatu. Kalau di istilah sehari-hari, setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan sampai bisa menyembah Tuhan. Sampai puncaknya bisa menyembah Tuhan. Nah itu, jadi kaum muda sekalian bisa memeriksa, saya memeriksa diri. Ini saya mengasihi Tuhan enggak? Bukan cuma mulut, aku mengasihi Tuhan. Lewat praktek, dari hati muncul di perbuatan, di prakteknya perbuatan. Hati saya mengasihi Tuhan lebih dari semua. Nah, prakteknya perbuatannya. Nah, mengutamakan ibadah pelayanan kepada Tuhan lebih dari segala hal di dunia, lebih dari segala sesuatu. Setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai puncaknya bisa menyembah Tuhan. Sampai puncaknya bisa. B, praktek perbuatannya taat dengar-dengaran. Nah, ini mengasihi Tuhan. B, taat dengar-dengaran pada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan.
Ya, taat dengar-dengaran pada perintah Tuhan atau firman Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti, taat dengar-dengaran pada perintah Tuhan, pada firman Tuhan. Taat dengar-dengaran pada perintah Tuhan, pada firman Tuhan. Nah ini hati yang mengasihi Tuhan lebih dari segala. Perbuatannya setia, berkobar-kobar, mengutamakan ibadah, dan taat dengar-dengaran. Nah kalau sudah taat setia ini, sekalipun kekuatan tidak seberapa, seperti jemaat Philadelphia, kekuatanmu tidak seberapa, tapi kamu taat setia, Tuhan membuka pintu-pintu bagi kita. Amin. Kaum muda, Tuhan membuka pintu. Ayo coba kita baca Wahyu pasal yang ketiga. Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun kau menuruti firmanku, taat, dan engkau tidak menyangkal namaku, setia. Jadi kalau tidak setia dalam ibadah itu menyangkal nama Tuhan. Jam-jam ibadah kita tidak setia itu menyangkal nama. Nah, ini tidak menyangkal, setia. Mengutamakan ibadah pelayan lebih dari semua. Itu mengasihi Tuhan. Taat setia, aku akan membuka pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapa. Nah ini luar biasa kaum muda. Jadi jika kita taat dan setia, maka Tuhan membuka pintu-pintu bagi kita. Tuhan membuka pintu. Pintu masa depan yang berhasil indah bagi kita. Pintu masa depan yang berhasil indah. Pintu jalan keluar dari segala masalah. Ada pintu-pintu, sampai pintu surga terbuka. Pintu keberhasilan itu nomor satu, masa depan yang berhasil, indah, itu ditentukan taat dan setia. Sekalipun kekuatan tak seberapa. Ya, jadi sekalipun kekuatan tak seberapa, ijazah tak seberapa, semua tidak seberapa, kecil. Kekuatan kecil, ijazah kecil, semua kecil. Tapi kalau kita taat setia, maka Tuhan membuka pintu yang tidak bisa ditutup oleh seorang, yaitu pintu keberhasilan, pintu masa depan berhasil, indah. Ya, pintu penyelesaian masalah, pintu jalan keluar dari segala masalah, dan pintu surga terbuka bagi. Nah, ini kekuatan kasih mengasihi Tuhan. Pintu-pintu terbuka bagi kita semua. Ayo kaum muda, kekuatan tidak seberapa kita dibanding kekuatan di dunia. Tidak seberapa, kecil kekuatan kita. Coba di kampus-kampus dibanding kekuatan dunia. Wah mereka pandai, mereka ini. Kita kecil seringkali. Tapi kekuatan kita dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Seumpama kita pandai pun, sekalipun kita hebat pun tetap merasa kecil. Ya, tidak mengandalkan kekuatan kita, tetap merasa kecil. Supaya kekuatan Tuhan yang bekerja. Amin. Nah, kalau kita merasa kekuatan besar, kekuatan Tuhan kecil. Nah, kalau kita merasa kekuatan kecil, kekuatan Tuhan besar bekerja. Amin. Membuka pintu-pintu. Kalau kita merasa kekuatan kita 80%, Tuhan bekerja 20%. Kekuatan saya 100%, Tuhan 0%. Wah, saya sampai tinggalkan ibadah, sampai ini kejar. Nah, itu merasa 100%. Tuhan 0, KO kita. Tapi kalau kita, saya tidak bisa apa-apa, saya utamakan ibadah setia, saya taat, 0, kekuatan saya kecil, 0, 100% kekuatan Tuhan. Amin. Membuka pintu dan tidak ada yang bisa menutup. Tidak ada yang bisa menutup. Tuhan tolong kita semua ya. Ini nomor satu, artinya hati dan perbuatan tadi, wajah bersinar bagaikan matahari, pakaian bersinar bagaikan matahari, itulah hati dan perbuatan kita menyinarkan kasih Allah. Artinya satu, mengasihi Tuhan lebih dari semuanya. Prakteknya setia, taat, Tuhan buka pintu bagi kita. Arti kedua, hati yang mengasihi sesama juga. Hati yang mengasihi sesama seperti diri sendiri.
hati yang mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan mengasihi musuh. Nah, ini kasih matahari, memancarkan matahari. Ya, ini seperti Tuhan memberi matahari kepada orang baik, orang jahat dikasih, orang benar, orang tidak benar dikasih. Nah itu. Ya, jadi kita hati yang mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan mengasihi musuh, mengasihi musuh. Nah, ini yang kedua. Ini pembaharuan lewat baptisan dulu, proses mematikan dosa-dosa, kemudian kita dikuburkan bersama Yesus, bangkit dalam hidup baru. Sama dengan doa penyembahan, proses perobekan daging ini segala hawa nafsu matikan, kita hidup baru. Nah, mulai dari baptisan hidup baru, keluar dari air titik nol, lalu naik gunung menyembah Tuhan. Nah, yang sudah baptisan harus naik gunung menyembah Tuhan. Ya, terus jadi titik nol kita dibarui lewat baptisan, nanti sudah itu naik gunung setapak demi setapak, terus semakin dibarui, sampai di puncak sudah sama dengan Yesus. Amin, sama mulia dengan Yesus. Begitu ya, mengerti ya? Nah, ayo mengasihi Tuhan, ya, taat setia, pintu dibuka. Kemudian juga mengasihi sesama seperti diri sendiri dan mengasihi musuh, bahkan mengasihi musuh. Prakteknya, perbuatannya, ayo mengasihi sesama seperti diri sendiri bahkan mengasihi musuh. Prakteknya, perbuatannya. 1 Yohanes 3, 16, 17. 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16 dan 17. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Ini. Jadi ini prakteknya, perbuatannya mengasihi sesama seperti diri sendiri bahkan mengasihi musuh, yaitu memberi. Suka memberi sesama yang dalam kekurangan. Ya, bisa memberi kepada sesama yang dalam kekurangan, kebutuhan, baik secara jasmani, ya, mungkin sesama kita butuh transport, mau ke gereja dia tidak punya motor, tidak punya, kita ada, ya, bisa bawa mobil, mungkin ayo diajak dan lain-lain, seterusnya, ya, dan lain sebagainya. Ini ya, jadi bisa memberi kepada sesama dalam kekurangan secara jasmani, mungkin dia kesulitan dalam belajar, tidak bisa les juga, kita bersedia mengajar dan lain-lain, bisa. Itu bisa memberi kepada sesama yang membutuhkan. Secara jasmani, secara rohani juga. Ayo kita bisa bersaksi, ya, dia membutuhkan kekuatan dari Tuhan, firman, dan kita bisa bersaksi. Ya, kita bisa bersaksi secara rohani, memberi kepada sesama. Kita bisa bersaksi mengundang mereka untuk datang. Bersaksi mungkin lewat kata-kata, lewat perbuatan, lewat dunia maya, lewat Facebook, dan bersaksi tentang firman. Bersaksi tentang firman. Itu bersaksi. Juga mengundang mereka untuk datang. Ayo datang yuk dengar firman. Mungkin dia sedang galau, dia sedang putus asa. Ayo datang dengar firman, berdoa kita supaya kuat. Begitu bisa memberi kepada sesama yang membutuhkan. Juga memberi perhatian dan lain-lain. Inilah saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan jangan saling memperhatikan tanda petik. Cuma si A terus. Kalau si B jungkir balik biar. Kalau si A baru sedikit, ya begitu. Itu tanda petik. Ini saling memperhatikan. Semoga kita bisa mengerti. Ini praktek perbuatan mengasihi sesama seperti diri saya sampai mengasihi musuh. B,
Matius 7:12. B. Matius 7 ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah ini, kalau mau orang berbuat baik pada kita, ya kita berbuat baik. Kalau orang mau berkata baik, kita berkata baik. Kalau kita mau orang itu, semoga orang itu berpikir positif ya, positive thinking kepada saya. Ya berpikir positif. Jangan gitu, dia mau pikir positif ya enggak bisa. Nah begitu. Ini mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi berbuat, berkata, berpikir kepada sesama, tentang sesama, sesuai dengan yang kita kehendaki. Sesama berbuat, berkata, dan berpikir tentang kita. Nah itu, kepada kita atau tentang kita. Jadi berbuat, berkata, berpikir ya, tentang sesama, kepada sesama, tentang sesama, sesuai dengan yang kita kehendaki. Sesama berbuat, berkata, berpikir kepada kita atau tentang kita. Yaitu tidak merugikan sesama. Perbuatan baik tidak merugikan sesama. Nah, itu mengasihi sesama seperti diri sendiri, tidak mau merugikan. Yaitu perbuatan baik, perbuatan kebajikan, perbuatan baik sama dengan tidak merugikan sesama. Perbuatan baik sama dengan tidak merugikan sesama. Bahkan membalas, nah ini mengasihi musuh, membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Ayo hari-hari ini kita bisa memberi ya, dalam hal jasmani, rohani, perhatian dan lain-lain. Nah itu mengasihi sesama. Itu pakaian putih, bercahaya seperti matahari. Wajah bercahaya, pakaian bercahaya. Ah itu, nah, kalau dulu didemonstrasikan di atas gunung demikian, nanti kalau Tuhan datang akan wujud demikian. Sekarang ya jangan lihat orang, mana kok tidak bersinar-sinar. Nah, ini, jangan lihat itu. Tapi sekarang dalam bentuk rohani, dalam bentuk arti rohani. Wajah bagaikan matahari, pakaian bagaikan, itulah setia taat. Itu setia dalam ibadah pelayanan, sungguh-sungguh setia berkobar, mengutamakan Tuhan, taat pada firman. Itulah sama sudah bercahaya kita. Mengerti ya? Nah itu. Kemudian kepada sesama tadi bisa memberi, mengunjungi juga tadi. Bersaksi, mengundang, ditambah satu, mengunjungi sesama. Bersaksi, mengundang, juga mengunjungi sesama. Mengunjungi sesama yang dalam kebutuhan. Berkunjung. Berkunjung, mengunjungi. Paling senang. Hati itu bahagia sekali. Bisa mengunjungi sesama yang membutuhkan, mungkin lama enggak masuk gereja. Oh bahagia, paling bahagia. Saya sudah mengalami dulu, sampai sekarang sudah jadi gembala. Kalau lama enggak besuk, saya ada sesuatu yang kurang. Tapi saya bertekad, biar malam jam 11 dari Surabaya, jam 1 orangnya tidur, saya di sebelahnya, dia enggak tahu. Saya doakan, tapi pulang tuh capek memang, tapi senang sekali. Ya, kadang-kadang kalau sempat tulis surat, saya sudah datang jam 1 malam, jam 12 malam, saya sudah datang. Saya tulis di tisu, tidak ada kertas, tisu. Nah, tulis, saya sudah datang Bu, maaf malam-malam, tapi senang hati, senang. Dulu waktu Om masih remaja, masih muda, remaja muda, tinggal di gereja, nah begitu. Besok rumah sakit, satu orang gereja sakit. Kemudian gereja lain, doakan kami, mama kami. Seperti hamba Tuhan saya sudah keliling. Berapa kamar, dari siang sampai sore. Senang sekali. Senang, bersama anak kaum muda, naik sepeda kami. Naik sepeda, ayo kapan kita besok teman-teman? Naik sepeda, nah, besuk teman. Senang sekali mengunjungi. Itulah menyinarkan kasih Allah, sinar matahari. Senang sekali. Kalau lama tidak besuk karena kesibukan, hati saya kurang ini. Mau berangkat haruslah, bagaimanapun harus. Nah, begitu. Mengunjungi itu penting. Ya,
Ini apalagi yang sudah lama tidak datang ibadah, kunjungi. Ditelepon, dikunjungi. Itu penting sekali. Itu menyinarkan kasih. Kemudian berbuat baik itu tadi. Berkata, berbuat, berkata, berpikir pada sama seperti yang kita mau dia berkata, berbuat tentang kita. Ayo. Ya itulah perbuatan baik tentu. Perbuatan kebaikan, perbuatan baik. Tidak merugikan sedikit pun. Tidak merugikan sesama. Perbuatan baik, perkataan baik tidak merugikan sesama. Sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, semoga kita mengerti. Ini kedua. Satu lagi, C, terakhir. C, Roma 13. Surat Roma, Fatsal 13. Ini mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan mengasihi musuh. Di dalam Roma 13 ayat yang ke-8. Ayo sekarang prakteknya. Punya wajah bagaikan matahari, punya pakaian bersinar, apa itu? Memang nanti akan terjadi. Kalau Tuhan datang nanti betul-betul pakaian putih berkilau, wajah berkilo-kilo, betul. Sekarang ini mulai dalam bentuk praktek perbuatan. Amin. Nah, wajah, hati, perbuatan sudah bersinar. Mengasihi Tuhan lebih dari semua. Setia, berkobar, taat. Nah itu sudah bersinar kita. Pintu terbuka. Percayalah. Ayo yang sulit, pintu-pintu kok tertutup sulit. Ayo perbaiki. Kasih kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Berarti kita masih menggunakan kekuatan kita. Wah, kekuatan kita. Kali ini saya ada ibadah. Wah, karena saya ini. Karena padahal bisa. Kalau ibadah dulu bisa. Tapi kita, ya enggak bisa, aku harus. Nah, ini Tuhan bilang, ya wis, pakai. Bahasa Jawa itu. Ya sudah, bukan ya wis. Ya sudah, pakailah kekuatanmu. Tuhan yang diam. Silakan. Nah, itu. Silakan. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, dia enggak kuat, enggak bisa. Biar Tuhan yang buka. Ya, berapa kali hari apa itu Om terima telepon siang-siang sore sudah ya, seorang skripsinya itu direvisi banyak, besok harus kumpul. Nangis karena wanita nangis. Telepon, Om saya enggak bisa Om. Loh, ya enggak apa-apa toh revisi, saya bilang. Ya dibuat toh. Besok tapi harus kumpul Om, saya enggak bisa ini sampai sore enggak bisa. Oh gitu ya, datang sama Tuhan ya. Minta sama Tuhan hikmat, Tuhan tolong. Nah, sudah doa saja. Sudah doa, mau apa lagi? Mau nangis-nangis teriak-teriak ya sama saja. Ya doa saja ya, ayo doa. Nah, ibunya memaksa, sudah telepon Om Wi. Telepon, doa, minta doa. Nah, doa, ayo doa. Nah, sudah saya dengar, saya di Medan, gimana? Tantenya yang dengar. Sudah diterima, sudah beres ya. Sudah beres, sudah diterima dosennya, sudah tidak ada masalah. Tinggal ujian. Loh itulah kekuatan dari Tuhan. Amin. Kekuatan dari Tuhan. Kan tidak mungkin. Dia sendiri sudah tidak bisa sore sampai besok malam. Cuma malam. Nah, tapi ternyata bisa. Kekuatan dari Tuhan. Taat setia. Kekuatan 100% dari Tuhan. Pembukaan pintu. Mengasihi sesama. Sekarang ayo berbuat baik. Ayo memberi dan mengunjungi itu ya tadi. Bisa memberi dan mengunjungi sesama yang butuhkan. Kemudian berbuat baik, ayo perbuatan baik jangan merugikan. Jangan merugikan, kalau merugikan minus. Nah, ada anak sekolah minggu, mamanya nilai. Kalau di rumah, betulkan kursi. Misalnya letaknya kursi jelek, diluruskan, centang katanya, kasih centang baik. Nah, nanti kalau centangnya banyak, centang ya boleh ya. Centangnya banyak, dapat coklat, dapat permen, nah begitu. Saya dapat centang. Kalau kita merugikan sesama, dapat centang balik. Nah, Tuhan kasih, merugikan. Merah nilainya nanti. Merah, tapi kalau berbuat baik, ini dapat coklat nanti. Nah itu saja, dapat hadiah dari Tuhan. Begitu gitu. Apalagi bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Perhatikan, paling puas. Paling nikmat. Kalau masih berbuat baik ya kita sudah merasakan kepuasan. Tapi kalau bisa membalas kejahatan dengan kebaikan, sudah itu sudah paling puas. Paling senang hati. Paling bahagia. Sungguh-sungguh.
Biar dia mau berbuat apa. Ya, seringkali murid murid lempel begini, wah sudah, malah saya berbuat baik sudah. Ya, ada orang bilang, "Enggak usah dikasih ya Om." Oh, kalau kurang malah saya yang kasih dia. Saya kasih tambahin. Jangan begitu. Dia tahu bagaimana terhadap saya. "Enggak usah dikasih Om." Ya, panitia, "Enggak usah dikasih Om." Oh, jangan, malah kalau kurang saya tambahin. Saya kasih dia. Lebih banyak lagi. Ya, enggak masalah. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu sinar. Sinar yang paling kuat. Betul-betul. Ya, semoga kita mengerti. Nah, terakhir Roma 13:8. Roma pasal 13 ayat. "Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Torah." Nah, jangan berhutang apa-apa. Ini saja, jangan berhutang apa-apa. Sama dengan melunaskan hutang dosa. Nah, jangan berhutang apa-apa. Sama dengan melunaskan hutang dosa kepada sesama. Melunaskan hutang dosa ya, kepada sesama. Lewat berdamai. Melunaskan, menyelesaikan hutang dosa kepada sesama lewat berdamai. Lewat berdamai. Saling mengaku, saling mengampuni. Itu berdamai. Lewat berdamai. Saling mengaku, saling mengampuni. Saling mengaku, saling mengampuni. Ya, saling mengaku. Mengaku itu yang salah. Kalau kita sadar bahwa kita salah, berdosa oleh pekerjaan firman, nah, makanya penting mendengar firman semacam ini. Kalau enggak mendengar firman, enggak tahu kalau salah, merasa benar terus. Lawan papa mama, bapak ibu terus merasa benar. Kalau enggak dengar firman, kalau dengar firman sadar lama-lama, iya saya salah ya, saya salah. Nah, begitu. Ya, sadar akan dosa. Nah, kalau kita sadar akan dosa oleh pekerjaan firman, pedang firman, kita sadar kita berdosa, kita sadar kita salah oleh pekerjaan, harus mengaku. Nah, itu menyelesaikan hutang dosa. Harus mengaku kepada Tuhan, salib kepada Tuhan, vertikal kepada sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa. Kalau kita sudah dikoreksi firman dan kita tidak ada kesalahan, benar, maka kita harus mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Mengampuni dosa orang lain, dan kalau kita sudah dikoreksi firman ya, oleh pekerjaan firman, kita sudah tidak ada kesalahan, tidak salah, benar, maka kita harus mengampuni pihak yang benar, mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Maka saat itu darah Yesus membasuh dosa-dosa kita. Darah Yesus menutupi dosa-dosa kita, membasuh dosa-dosa kita. Membasuh dosa-dosa sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Tidak ada lagi yang minus, yang salah, tidak ada. Kita bisa hidup dalam kebenaran. Itu saling mengaku, saling mengaku. Nah, kalau berbuat dosa ngaku. Kalau orang lain yang berbuat dosa ampuni. Rugi. Orang lain berbuat dosa, kalau kita tidak ngampuni, berarti kita yang nanggung dosanya dia. Kok enak? Dia sudah menyakiti kita, dia sudah berbuat tidak baik sama kita, lalu kita nanggung. Awas, bagaimana mau menyembah? Coba orang dendam menyembah. Dia menyakiti saya. Haleluya. Dia, tidak bisa. Rugi. Mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Maka saat itu kalau sudah saling mengaku, berdamai, maka darah Yesus mengampuni segala dosa-dosa kita. Darah Yesus membasuh segala dosa sehingga kita bisa hidup benar. Dan kita mengalami damai sejahtera. Hati nurani damai, tidak menuduh lagi. Mari 1 Yohanes pasal yang ketiga, surat 1. Kita bisa hidup dalam kebenaran, kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Dalam damai sejahtera, ketenangan. Dalam damai sejahtera atau ketenangan. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 21 dan 22. 1 Yohanes pasal 3, 21 dan 22. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita,
maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah ini ya, jadi kita bisa hidup benar, saling ngaku, saling mengampuni, berdamai. Darah Yesus membasuh dosa, menyelesaikan dosa, maka kita bisa hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera. Kita memiliki hati nurani yang tenang. Hati nurani yang tenang. Tuhan, darah Yesus membereskan dosa-dosa, menutupi dosa, membasuh dosa, membereskan dosa. Kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam damai sejahtera. Sama dengan kita memiliki hati nurani yang baik, yang tenang, yang damai sejahtera. Hati nurani yang baik, yang tenang, damai, tidak menuduh lagi. Hati nurani yang baik, hati nurani yang tenang, damai sejahtera, tidak menuduh. Tidak menuduh. Hati nurani itu terus menuduh. Kalau ada yang tidak beres, nuduh terus. Biar kita mau ketawa-ketawa tidak bisa. Ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Menuduh terus. Tidak tenang. Kalau hati nurani menuduh, ada yang tidak beres, tidak tenang. Jadi hati nurani itu artinya, kalau menuduh ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang tidak beres? Kita tidak tenang. Hidup itu tidak tenang. Tidak bisa berdoa. Tidak bisa. Tapi kalau hati nurani baik, tenang, damai sejahtera, tidak menuduh, kita menjadi rumah doa. Kita bisa berdoa. Tadi kita berdoa apa yang kita minta, Tuhan jawab. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita menjadi rumah doa. Kita menjadi rumah doa. Apa saja yang kita minta, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bisa menjadi rumah doa. Nah ini kalau hati damai. Hati damai sejahtera. Saja hati tenang, tidak menuduh lagi, hati nurani, semua beres, hati nurani, tenang. Saja kita menjadi rumah doa. Kita menjadi rumah doa. Semoga kita bisa mengerti. Saja semoga mengerti. Kalau sudah bisa berdoa, ya malam ini kita menjadi rumah doa, menyeru nama Yesus kita. Ada kesulitan apa malam ini? Nah itu aja. Asalkan kita mau dibaharui lewat baptisan lagi, lewat doa, kita dibaharui hati. Wajah, hati dibarui, menyinarkan kasih Allah. Pakaian dibarui, perbuatan menyinarkan kasih Allah. Yaitu, ayo kasih Tuhan lebih dari semua. Taat setia, kasih sesama. Ayo bereskan semua dosa-dosa. Hati nurani tenang, kita bisa berdoa, menyeru nama Yesus malam ini. Rumah doa apapun masalah kita, kita menyeru nama Yesus. Hasilnya, kalau hati damai sejahtera, dia adalah Allah damai sejahtera. Allah damai sejahtera. Dia adalah imam besar yang akan bertindak. Dia akan turun di tengah-tengah kita. Kalau ada hati damai sejahtera. Hasilnya yang pertama, Roma Fatsal yang ke surat Roma. Ya, yang pertama surat Roma, kita cari dulu. Roma Fatsal yang ke surat Roma Fatsal yang ke-16. Ya. Ayat yang ke-20. Semoga Allah, Roma 16 ayat 20. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Nah ini, kalau hati damai sejahtera, landasan kuat. Kita berdoa, Tuhan turun di tengah-tengah kita. Allah damai sejahtera. Hasilnya yang pertama, Allah damai sejahtera menghancurkan iblis di bawah kaki. Allah damai sejahtera menghancurkan iblis di bawah kaki. Menghancurkan iblis. Artinya apa? Menghancurkan iblis. Artinya, artinya iblis itu sumbernya dosa, puncaknya dosa. Kita bisa hidup benar, suci. Ini, ayo berdoa. Mungkin kita jadi bulan-bulanan dosa, hariannya berdoa malam ini. Berseru, Tuhan saya tidak mau pulang dari sini, saya mau hidup benar, suci. Biar Tuhan yang hancurkan iblis. Sumbernya dosa sampai puncaknya dosa. Dikalahkan, dihancurkan, kita bisa hidup benar, suci. Kita bisa hidup benar, suci. Baik perkataan, baik perbuatan, angan-angan pikiran, benar, suci. Semuanya, tidak mau pandangan, tidak mau nonton-nonton yang jelek-jelek lagi itu.
yang tidak suci itu. Ayo berteriak sama Tuhan. Berseru sama Tuhan. Malam ini berseru kepada Tuhan. Biar dia yang menghancurkan iblis. Sumbernya masalah. Setan itu iblis, sumber masalah yang mustahil. Semua masalah sampai yang mustahil diselesaikan oleh Tuhan. Semua beres. Semua masalah sampai yang mustahil diselesaikan. Semua beres. Amin, saudara. Semua beres. Semua beres malam. Berseru kepada Tuhan. Semua beres malam ini. Ya, Tuhan tolong, ini iblis dihancurkan. Yang masalah rohani, dosa-dosa, ayo beres. Termasuk pergaulan-pergaulan yang tidak baik, lepas, sudah berseru pada Tuhan. Biar dihancurkan semuanya. Dihancurkan semuanya. Masalah-masalah yang jasmani, yang mustahil, beres. Semua beres. Semua beres. Semoga kita bisa mengerti. Kemudian satu lagi, hasil kedua, 1 Tesalonika 5:23. 1 Tesalonika Fatsal yang ke-5. 1 Tesalonika Fatsal yang ke-5. 1 Tesalonika Fatsal 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Allah damai sejahtera, Yesus Imam Besar sanggup untuk menyucikan tubuh jiwa roh kita. Menyucikan dan membaharui tubuh jiwa roh kita. Menyucikan dan membaharui tubuh jiwa roh kita. Ya, menyucikan dan membaharui tubuh jiwa roh kita. Sedikit demi sedikit sampai sempurna seperti dia. Ini menyucikan, membaharui tubuh jiwa roh kita. Ya, malam ini mari kita disucikan, dibaharui. Tubuh jiwa roh kita disucikan, dibaharui. Apa tubuh jiwa roh disucikan, dibaharui? Jujur. Itu. Tidak ada dusta. Sebab dusta ini mengendalikan seluruh tubuh. Lidah ini mengendalikan seluruh tubuh. Nah ini. Jadi Allah damai sejahtera, Yesus Imam Besar menyucikan, mengubahkan tubuh jiwa roh kita. Sedikit demi sedikit, mulai dengan jujur sampai satu waktu jika Tuhan datang kedua kali, kita diubahkan menjadi sempurna sama mulia seperti betul-betul bercahaya bagaikan matahari seperti Yesus di atas gunung. Betul-betul bercahaya seperti matahari. Kalau sudah jujur tadi, memelihara, Tuhan sanggup memelihara kita. Tuhan sanggup memelihara. Ya, jadi saya ulangi supaya jelas, Allah damai sejahtera sanggup untuk menyucikan, mengubahkan tubuh jiwa roh kita, yaitu mulai jujur. Kalau sudah jujur, maka Tuhan sanggup untuk memelihara. Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita secara ajaib. Sanggup memelihara kehidupan kita sekarang, masa depan indah, sampai hidup kekal. Tuhan sanggup memelihara. Ayo, dalam kesulitan pemeliharaan sekarang, suatu keuangan kesulitan, ayo jujur. Jujur, itu tubuh jiwa roh kita disucikan, diubahkan. Jujur, kita menjadi orang yang jujur, mengaku dosa, mengaku kegagalan, jujur. Ya, tidak, benar. Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita secara ajaib. Mulai sekarang, masa depan yang indah sampai hidup kekal. Dan jika Yesus datang kedua kali, keubahan terakhir, kita diubahkan menjadi sempurna sama mulia dengan dia. Seperti waktu Yesus di atas gunung, kita terangkat bersama dia. Terangkat bersama dia dalam kemuliaan selama-lamanya. Di dalam kerajaan surga bersama dia selama-lamanya. Semoga kita bisa. Ayo berdoa, rumah doa malam ini. Kaum muda, Tuhan rindu. Saya sebagai gembala rindu hidup saya. Rindu kaum muda menjadi rumah doa, jangan sarang penyamun. Rumah doa. Hati nurani yang beres, hati nurani yang baik, beres, tenang, damai, semua. Tidak ada iri, tidak ada dosa, tidak ada apa, tidak ada ketakutan, tidak ada khawatir, tidak ada semua. Beres, damai, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Dan Allah damai sejahtera, Imam Besar, sanggup menghancurkan iblis, menghancurkan dosa-dosa. Ayo, biar kita pulang hidup benar, suci, sungguh-sungguh.
perkataan, perbuatan, angan-angan. Segala masalah selesai oleh Tuhan. Kemudian Allah damai sejahtera sanggup menyucikan, mengubahkan kita. Mulai dari jujur, mengubahkan tubuh, jiwa, roh kita, jujur. Itu ya, tidak, jujur dalam mengaku dosa. Jujur dalam mengaku kegagalan dan lain dalam segala hal. Jujur. Maka Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Jaminan kepastian. Ada jaminan kepastian. Memelihara hidup kita. Sekarang masa depan indah sampai hidup kekal. Kalau Tuhan datang, kita diubahkan sempurna sama mulia. Kita sungguh-sungguh dipermuliakan bersama Dia. Ayat 24, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga menggenapi janjinya. Amin. Tuhan akan menggenapi janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sekali Dia memanggil kita semua, memanggil saya, Dia tidak akan ingkar janji. Dia akan menggenapi janjinya kepada kita sampai kita sempurna sama mulia dengan Dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo menjadi rumah doa. Sungguh-sungguh ya. Kita berseru kepada Tuhan menjadi rumah doa. Kita sujud ke hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan tolong kita semuanya. 147. Bila sengsara berseru memanggil namanya. Mari bangkit berdiri dimanapun kaum muda berada saat ini. Ayo bangkit berdiri, gunakan kesempatan saya untuk berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu tidak pernah ingkar janji Dia. Atur berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera mengampuni. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera mengampuni dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera mengampuni. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Gunakan kekuatan Tuhan malam ini, jangan kekuatan kita. Haleluya. Kita kecil tidak berdaya. Doa Dia akan segera mengampuni. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Dengan percaya Dia tidak ingkar janji.
Gunakan kekuatan Tuhan 100%. Saya 0 Tuhan. Kekuatan Tuhan menghadapi apa kau mudah? Ada dosa, puncak dosa, kesulitan, masa depan, apa saja masalah-masalah. Lagi. Semua tutup mata. Jangan melihat, jangan ikut-ikut. Yang sangat butuh ada waktu. Maju ke depan. Di bawah, di atasnya. Jangan gengsi, jangan tutup jalan. Jangan tutup jalan, jangan ikut-ikutan. Yang sungguh-sungguh membutuhkan kekuatan 100% dari Tuhan. Di WR4 Surabaya, di Medan, Suprapto Medan, di dalam negeri, luar negeri, depan laptop, sama semuanya. Ayo gunakan kesempatan 100% kekuatan Tuhan menghancurkan iblis. Haleluya. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut, terserah di tempat masing-masing. Sekali lagi. Berseru kepada dia, sembah dia, dia tidak ingkar janji. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Yalawasa, yalawasa, yalawasa. Yalawasa, yalawasa. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembahmu. Haleluya. Yalawasa, yalawasa. Hanya kekuatan Tuhan sendiri Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Engkau setia menggenapi janji Tuhan. Engkau tidak ingkar janji, Engkau tidak menipu kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Tolonglah kami Tuhan. Buka pintu bagi kami. Bereskan semua bagi kami Tuhan. Haleluya. Yalawasa, yalawasa. Yalawasa, yalawasa. Tidak ada yang mustahil. Yang gagal dan lain Tuhan tolong semua. Yang belum beres tolong semua Tuhan. Bereskan semua. Secara jasmani rohani. Tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Haleluya. Mulai dari hamba Tuhan sampai kepada kaum muda remaja semua, siapapun yang hadir malam ini, siapapun yang berseru malam ini, dimanapun juga sama, Engkau menjamah semua, Engkau menolong. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Yalawasa, 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 yalawasa. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Yalawasa, yalawasa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yalawasa, yalawasa. Yalawaka, 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 yalawaka. Haleluya. Yesus jawab. Yesus buka pintu bagi kami. Kekuatan kami hanya Engkau Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa. Terima kasih, terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya, haleluya. Ayo angkat tangan mengakui saya tidak punya kekuatan apa-apa. Serahkan semua kekuatanku 100% Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yalawasa, yalawasa. Ulurkan tanganmu di tengah kami. Engkau pegang kami, kekuatan 100% dari Engkau.
Engkau jamah kami semua. Mujizat terjadi malam ini. Terima kasih. Kami tidak mau gelap lagi Tuhan, tapi kami mau bercahaya seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Kau baharui kami semua. Mujizat terjadi malam ini. Terima kasih, turunkan tangan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih, Engkau baik bagi kami. Kami tidak mengandalkan apapun semua. Hanya Engkau, 100% hanya Engkau Tuhan. Oh, terima kasih, hamba juga Tuhan. Tidak mampu apa-apa juga. 100% hanya kekuatan-Mu. Kekuatan matahari Tuhan. Yang tidak bisa dihalangi apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Gembalakan kami kaum muda semua. Baik di sini Jalan WN4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, dalam negeri, luar negeri semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar. Ngerti melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan dari Tuhan. Pengangkatan bidang jasmani rohani. Sampai diangkat di awan-awan permais. Pemberesan semua. Kami bahagia di dalam Engkau. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu. Membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Demikian Tuhan, kami serahkan kaum muda yang bekerja. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat dari surga. Buka jalan, hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah. Tolong semua Tuhan yang mencari pekerjaan, buka jalan, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat, akal budi, menghadapi UAS, skripsi, tesis, disertasi, semua Engkau tolong. Kelulusan, praktek dari semua Engkau tolong. Tuhan, buka pintu 100% kekuatan dari Tuhan menolong kami. Hutang piutang dan lain semua Engkau tolong Tuhan. Terima kasih, syukur kepada. Berikan pergaulan yang baik, perjodohan yang terbaik, yang satu dalam pengajaran benar, yang ada buah-buah pengajaran benar yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Beri ketabahan kaum muda, beri masa depan yang indah. Biar mereka hidup dalam tangan-Mu. Engkau yang tahu, Engkau yang bereskan semua sesuai kegenapan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, yang sakit Engkau jamah, sembuhkan juga. Terima kasih Tuhan. Demikian Engkau dengar seru doa kaum muda, seru doa kami, mujizat terjadi malam ini. Kami berdoa buat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat kepada mereka teristimewa, diselamatkan juga oleh Tuhan. Juga gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat, pakai mereka dalam pengajaran benar, pelayanan yang benar, penyembahan yang benar. Tambahkan bilangan jiwa-jiwa. Terima kasih. Banyak permohonan kami, Engkau yang mendengar semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan malam ini. Masih korban ini untuk kebaktian persekutuan di Medan maupun di Nias. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. 28 suplemen. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan penderidaanku dalam tangan-Mu. Di atas firman-Mu, ajaib Engkau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah
sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Besok pagi di sini jam 7:15 kebaktian umum, gunakan hari libur datang pada Tuhan, nilai plus ya. Tuhan memberkati. Ajaklah teman yang lain untuk datang kepada Tuhan. Kemudian Selasa doa penyembahan jam 5:15, Rabu kaum wanita remaja putri jam 5:15. Kemudian Rabu remaja putri kaum wanita jam 7:30 pagi. Ya, kemudian Kamis pendalaman Alkitab perjamuan suci 5:15 dan hari Sabtu kebaktian kaum muda semacam ini. Ajaklah teman-teman lain datang pada Tuhan. Tuhan memberkati. Di Jalan WR Supratman ini bersama dengan Medan. Jalan WR Supratman 4 Surabaya besok sore jam 6:45 kebaktian umum. Gunakan hari libur beribadah, Tuhan memberkati semua. Ajaklah teman-teman datang. Senin pendalaman Alkitab perjamuan suci jam 5:30. Kemudian hari Rabu doa penyembahan 5:30 sore dan hari Sabtu kaum muda remaja 5:15. Ajaklah teman-teman datang pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita. Doa yang berulang tahun tanggal 16 sampai 22 Januari. Mary Eva Kristanti hari ini 16, Ibu Emi Pardede Jakarta hari ini 16 Januari, Wildanata Teguh Prastia Wildan Tuban 17 Januari, Sakumi Sekonia Melianti sekolah minggu 19 Januari, Janet sekolah minggu 19 Januari, Ibu Enda Prastiwati Ibu Apong Jimbaran Bali 20 Januari, Tasya sekolah minggu Surabaya 21 Januari. Selamat ulang tahun, baik yang disebut nama atau tidak, Tuhan memberkati semua. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini, besok dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami semua. Sekali lagi Tuhan, biarlah hari-hari ini kami mengalami keubahan, pembaruan, sungguh-sungguh bercahaya seperti Engkau. Dari hati perbuatan kami Tuhan, mengasihi Engkau, mengasihi sesama Tuhan. Sungguh-sungguh Engkau membuka pintu bagi kami. Sungguh-sungguh Engkau membereskan semua. Engkau menggenapi janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Sampai kami juga sama mulia seperti Engkau layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Latihan kur kaum muda, Engkau juga berkati, urapi semua. Engkau tolong kebaktian persekutuan di Medan, Engkau juga tolong di Nias, buka firman, buka jalan, terjadi kegerakan hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang kepadamu, tidak terhalang apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih, demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan perjalanan pulang, serta lindungi, jauhkan dari mara bahaya celaka, tiba di rumah dengan selamat, kembalikan besok pagi, besok sore, dengan setia kepadamu. Di mana kami berada, Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan. Segala pengorbanan anak-anak-Mu, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati, silakan memberi salam satu dengan yang lain.